Ex-Hakim Agung yakin Baradae bukan pelaku utama, hanya laksanakan perintah Verdi Sambo. Si Eliezer itu yang pertama adalah melaksanakan perintah jabatan. Oke. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Oke. Itu malah di situ tidak bertanggung jawab. Justice kolaborator itu pidananya harus lebih ringan dari pelaku yang lain. Salah satu persyaratannya adalah yang bisa jadi justice kolaborator adalah bukan pelaku utama. Oke. Nah, dalam kasus ini menurut saya Eliezer bukan pelaku utama. Ada beberapa hal tadi sudah disebutkan, tapi saya ingin menekankan bahwa posisi justice kolaborator dalam kasus yang sangat pelik semacam ini posisi yang sangat kunci. Oke. Dan harus dibela. Tidak mungkin tidak dibela. Dan saya melihat inilah momentum emas buat kita untuk melakukan pencaharian terhadap keadilan substantif. Seorang Eliezer dengan pangkat rendah di kepolisian bisa menolak satu perintah dalam situasi yang sangat mencekam, sangat tegang, ya. Dan dia seperti tidak punya daya sama sekali. Dan inilah satu situasi yang saya tidak ingin mengatakan dan tidak ingin mempengaruhi majelis hakim bahwa dia mesti dibebaskan, tidak begitu. Tapi yang saya ingin katakan, coba bayangkan, imajinasikan keadaan yang sangat mencekam seperti ini, di mana dia tidak punya pilihan. Di situ ada tekanan dan ancaman, sehingga ketika dia mendapatkan perintah, dia dalam keadaan tertekan. Nah, kemudian itu yang pertama, yang paling penting mengenai kejujuran. Kita cuma menegaskan dia itu sudah jujur di awal, dan dalam penyidikan, itu selalu sejak diperiksa pertama kali langsung jujur. Nah, kejujuran itu perlu di kita kan, dan ini dilakukan oleh ICAT, ya. Apapun, karena undang-undangnya ada, jadi jangan mengatakan dilema yuridis. Tidak ada dilema yuridis, justru persoalan hukumnya diselesaikan dengan menggunakan undang-undang LPSK. Ya, sekali lagi pasal 10A Junto pasal 5 itu adalah paling ringan. Ringan itu bisa lepas, bisa bebas. Mantan Hakim Agung Joko Sarwoko yakin Richard Eliezer atau Baradae bukan pelaku utama kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Meski Richard mengakui dirinya menembak Yosua, menurut Joko itu karena dia melaksanakan perintah atasannya Verdi Sambo. Dalam kasus ini, menurut saya Eliezer bukan pelaku utama, katanya dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Kamis 9 Februari 2023. Sebagai personel BRIMOB yang hierarkinya jauh di bawah Verdi Sambo yang ketika itu menjabat Ketua Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, menurut Joko, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya. Oleh karenanya perbuatan Richard bisa disebut sebagai tindakan yang didasari perintah jabatan. Joko mengatakan kondisi ini bisa meringankan hukuman, bahkan membebaskan Richard dari jerat pidana. Merujuk pada pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilakukan atas perintah jabatan oleh penguasa berwenang tidak dipidana. Di situ disebutkan bahwa tidak berlangsung jawab, tidak bertanggung jawab, terang Joko. Selain itu, status Richard sebagai justice kolaborator juga dinilai bisa meringankan hukumannya. Joko menerangkan syarat menjadi seorang JC yakni bukan aktor utama dari suatu perkara. Sebagai JC, Richard pun berkontribusi besar dalam membongkar perkara kematian Brigadir J. Menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, seorang justice kolaborator pidananya harus lebih ringan dari pelaku yang lainnya. Sebagai justice kolaborator yang menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ini ada semacam prestasinya kalau dia ikut membongkar persoalan itu, kata Joko. Lagi pula lanjut Joko, Verdi Sambo dalam persidangan berulang kali menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas perkara ini. Oleh karenanya mantan perwira tinggi Polri itu diyakini sebagai aktor utama yang seharusnya dijatuhi hukuman paling tinggi. Sambo berulang kali mengatakan bahwa itu semua tanggung jawab saya, kan begitu dia mengatakan, tutur mantan hakim Mahkamah Agung itu. Adapun dalam kasus ini, Richard Eliezer dituntut 12 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum. Richard dianggap sebagai eksekutor penembak Yosua. Dalam pledoi atau nota pembelaannya, Richard meminta dirinya dibebaskan karena terdapat alasan penghapus pidana. Kiranya di Palu yang mulia, majelis hakim akan menorehkan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada masa rasa keadilan. Dan pada akhirnya kami mohon putusan dengan amar sebagai berikut. Mengadili, menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
kata pengacara Richard, Ronita Lapesi, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 25 Januari 2023. Sementara Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Kemudian Putri Cenrawati, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun pidana. Pada pokoknya, kelima terdakwa dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan terhadap Yosua yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1-1 KUHP. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, kasus pembunuhan Brigadir J dilatar belakangi oleh pernyataan istri Sambo, Putri Cenrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Disebutkan bahwa mulanya Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Setelahnya Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Mantan perwira tinggi Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang menunjukkan berujung pada tewasnya Yosua. Mantan Hakim Agung Joko Sarwoko yakin Richard Eliezer atau Baradae bukan pelaku utama kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Meski Richard mengakui dirinya menembak Yosua, menurut Joko itu karena dia melaksanakan perintah atasannya, Ferdi Sambo. Dalam kasus ini, menurut saya Eliezer bukan pelaku utama, katanya dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Kamis 9 Februari 2023. Sebagai personel Brimob yang hierarkinya jauh di bawah Ferdi Sambo yang ketika itu menjabat Ketua Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, menurut Joko, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya. Oleh karenanya perbuatan Richard bisa disebut sebagai tindakan yang didasari perintah jabatan. Joko mengatakan kondisi ini bisa meringankan hukuman bahkan membebaskan Richard dari jerat pidana. Merujuk pada pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilakukan atas perintah jabatan oleh penguasa berwenang tidak dipidana. Di situ disebutkan bahwa tidak tidak bertanggung jawab, terang Joko. Selain itu, status Richard sebagai justice kolaborator juga dinilai bisa meringankan hukumannya.